Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Liana Dwi Utami dari kelas akuntansi 5A. Di sini saya mau mereview jurnal. Nah, jurnal yang akan saya review itu judulnya adalah Environmental Management Accounting in the Taiwan Higher Education Sector. Kalau gitu, langsung aja check it out. Nah, di dalam jurnal ini itu yang menjadi objek penelitian itu adalah 3 universitas di Taiwan. Universitasnya adalah Transworld University, Universitas Nauhang, dan juga Universitas Kaohsiung. Nah, penelitian ini itu difokuskan pada pembiayaan pada akuntansi biaya lingkungan. Nah, latar belakang terjadinya penelitian ini itu karena temuan-temuan yang menunjukkan bahwa tampaknya ada ketiadaan lingkungan secara umum akuntansi manajemen pemanfaatan untuk mengelola biaya lingkungan utama oleh ketiga universitas ini. Nah, temuan-temuan itu ada itu di dalam bagian akun, laporan tahunan, rencana strategis, lalu laporan keberlanjutan, dan juga informasi yang diungkapkan di halaman web dari 3 universitas ini. Nah, dalam penelitian ini metode yang digunakan itu adalah melalui wawancara, tatap muka, dan juga sumber daya yang tersedia yang juga diperiksa. Nah, seperti apa saja? Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sumber daya yang diperiksa itu seperti bagian akun, laporan tahunan, rencana strategis, lalu laporan keberlanjutan, dan juga informasi yang diungkapkan di dalam web masing-masing 3 universitas ini. Dalam wawancara peserta di 3 universitas ini itu ternyata mengungkapkan beberapa hal seperti hubungan antara sistem pengumpulan lingkungan fisik dan moneter data biaya itu tampaknya tidak ada dalam universitas. Lalu juga terkuak tampaknya juga ada hanya ada sebatas komunikasi dan juga kolaborasi antara kedua kantor tersebut, dan juga bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan juga akuntansi manajemen di hal masalah lingkungan. Menurut kepala akuntan, teridentifikasi biaya listrik, air, dan juga limbah itu telah dipisahkan, tetapi hanya informasi moneter yang tersedia dalam sistem. Dan juga biaya pemborosan diakui termasuk biaya yang dibayarkan kepada kontraktor untuk pembuangan limbah. Nah, itu 3 biaya lingkungan utama yang diakumulasikan dalam rekening overhead umum urusan. Tidak ada alokasi lebih lanjut yang telah diakui. Sekali lagi, tidak ada satu orang pun sekolah atau divisi administrasi itu dimintai pertanggungjawaban untuk salah satu jurusan biaya lingkungan yang timbul. Lalu, universitas memiliki meteran listrik dan juga air yang terpisah di semua gedung di kampus. Setiap gedung juga memiliki ruang pencetakan yang dikendalikan secara terpusat yang melakukan pencetakan pekerjaan dan pekerjaan yang dibebankan secara otomatis ke akun pengguna. Dengan demikian, universitas itu telah membangun informasi khusus baik fisik maupun moneter tentang konsumsi listrik dan air, dan juga informasi kuantitas tentang penggunaan kertas di tingkat pengguna. Meskipun informasi dikumpulkan, ini tidak tersedia untuk pusat pertanggungjawaban, misalnya sekolah akademis, dan juga tidak digunakan untuk akuntansi atau pengendalian dan tidak digunakan untuk tujuan pengendalian manajemen.
Kepala akuntan juga menunjukkan bahwa universitas tidak mempertimbangkan untuk mengalokasikan setiap biaya yang disebutkan itu ke pusat pertanggungjawaban, meskipun informasi yang begitu rinci itu tersedia. Nah, universitas itu tidak bermaksud untuk menilai kinerja lingkungan manajer kunci dan tidak memberikan pelaporan lingkungan. Universitas Nasional Kaohsiung menggunakan paket akuntansi standar untuk keperluan keuangan dan manajemen accounting. Sekali lagi, bahwa informasi fisik itu ternyata tidak tersedia di sistem. Meskipun beberapa informasi fisik tersedia, seperti misalnya penggunaan listrik dan air, itu dikelola oleh General Affairs dan tidak tersedia untuk akuntan manajemen. Dan juga di sini juga menunjukkan kurangnya komunikasi antara manajemen yang terlibat dalam fungsi akuntansi manajemen dan lingkungan manajemen dalam hal mengelola biaya lingkungan. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang terungkap setelah terjadinya hal-hal terungkap setelah penelitian ini dilakukan di dalam 3 universitas di Taiwan. Sebenarnya masih ada beberapa dan masih banyak sekali, tapi tadi adalah beberapa hal yang saya ambil dari jurnal ini, begitu. Oleh karena itu, saat ini adalah saat yang tepat bagi universitas atau perguruan tinggi untuk memasukkan informasi fisik ke dalam sistem akuntansi dan juga akan menjadi sistem mereka dalam berinovasi ataupun juga ditingkatkan. Namun ini mungkin hanya terjadi jika manajer itu memiliki pengetahuan tentang potensi akuntansi dalam pengelolaan lingkungan. Transworld University ternyata baru-baru ini meningkatkan sistem akuntansi mereka, tetapi sistem baru masih belum memasukkan informasi yang diperlukan untuk mengelola biaya lingkungan. Ternyata juga pihak universitas itu telah kehilangan kesempatan dalam menerapkan sistem EMA dengan biaya rendah atau bahkan tanpa biaya. Dari penelitian tadi disimpulkan bahwa peran dari universitas untuk kelestarian lingkungan itu melibatkan 2 masalah, yakni pendidikan itu sendiri dan juga praktek internal. Tidak ada keraguan bahwa universitas sebagai penyedia pendidikan harus memberikan pendidikan lingkungan, tetapi mereka juga harus mempraktekkan ataupun juga memberitahukan. Temuan mengungkapkan bahwa secara umum tidak ada sistem akuntansi yang dirancang untuk mengelola biaya lingkungan di dalam universitas yang diselidiki tadi. Bisa dibilang ini bukan masalah khusus untuk kasus-kasus tersebut, tetapi merupakan salah satu yang mungkin umum yang banyak dilakukan oleh universitas lain. Perlu diingat bahwa penelitian ini itu difokuskan pada 3 universitas di Taiwan, yaitu Transworld University, Naohang University, dan juga Kaohsiung University. Meskipun temuan tersebut mungkin digeneralisasikan ke universitas yang lainnya, mereka mungkin agak kritis bagi mereka. Namun dalam perguruan tinggi,
peserta siap untuk mempertimbangkan isu-isu yang ditunjukkan oleh keterbukaan dan juga transparansi yang ditunjukkan dalam penelitian ini. Dan yang terakhir, bahwa hasil dari penelitian ini itu menyoroti potensi penggunaan dan juga terima kasih banyak.